Ada banyak kesempatan yang diberikan saat kita coba mengais mutiara sepak bola di negeri Samba. Dataran berkembang yang seringkali sesak dengan kriminal menyimpan jutaan cahaya yang siap bersinar di seluruh penjuru dunia. Brasil adalah gudangnya bintang sepak bola, mulai dari kiper hingga penyerang, semua tersedia dalam berbagai kriteria. Saking banyaknya mutiara yang tersimpan dalam semerbak aroma Samba, sampai-sampai pemain yang memiliki talenta luar biasa pun tidak mendapatkan tempat utama. Adalah Elber de Souza atau yang akrab disapa Giovanni Elber. Penyerang dengan pergerakan cepat serta finishing mematikan itu punya 1000 cara untuk mencetak gol ke gawang lawan. Namun sayang, namanya tidak dipakai di negeri sendiri. Sial bagi Elber, ia kalah bersaing dengan nama populer lainnya. Selain itu, bencana bernama cedera juga menjadi momok yang membuat namanya gagal bersinar di negeri Samba. Giovanni Elber memiliki awal perjalanan karir yang cukup menyedihkan. Dia yang merupakan bocah dengan kemampuan sepak bola yang sangat baik mulai berlatih di Akademi Londrina. Lalu saat usianya menginjak 18 tahun, Elber sudah tertantang untuk menimba ilmu di Eropa. Saat itu, atau tepat pada tahun 1990, raksasa Italia bernama AC Milan melakukan perjalanan panjang untuk meraih tanda tangan Elber. Penyerang dengan tinggi 182 cm disebut bakal bersaing di kompetisi kelas dunia. Milan percaya bahwa talenta Elber tidak akan mengecewakan. Namun sayangnya, Elber masih terlalu muda untuk bersaing di tim yang dipenuhi banyak bintang. Tahu sendiri bagaimana mewahnya skuad I Rossoneri di era 80 hingga 90-an. Elber hanya menghabiskan waktu selama semusim di Milan. Ia merasa tak kuat dan cenderung ingin mencari jalur cepat untuk segera mencapai tujuan. Di Milan, Elber sudah menyerah saat diminta bersaing dengan Marco van Basten. Lalu saat ia diminta untuk memberi tekanan kepada pemain sekelas Ruud Gullit, Daniel Massaro, hingga Marco Simone, semuanya juga terasa mustahil. Masalah Elber di Milan pun kian mengakar saat dia mendapati bahwa terdapat pembatasan talenta non-Uni Eropa yang tampil di tim utama. Hal itu pun mau tidak mau memaksa Elber untuk segera mengambil sikap. Di tengah kegundahan yang dialami, klub asal Swiss Grasshoppers memberi penawaran kepada Elber. AC Milan yang mengetahui sang pemain tidak bisa diandalkan lantas memberi izin, namun saat itu hanya dengan status pinjaman. Tak dinyana, pesona Elber di kompetisi Swiss terpancar. Dalam kurun waktu 3 tahun, dia berhasil mencetak 43 gol dalam 73 pertandingan dan bahkan memenangkan Piala Swiss pada tahun 1994. Dengan penampilan tersebut, Elber dipanggil timnas Brasil untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 tahun 1991. Di turnamen tersebut dia berhasil mencetak 4 gol dan membawa tim Samba melaju hingga ke partai final. Melihat potensi yang dimiliki Elber, klub Bundesliga VfB Stuttgart langsung menggait sang pemain secara permanen dengan mahar 1,6 juta euro. Dari situ nama Elber kian menjadi sorotan. Dia sudah melupakan Milan sebagai masa lalunya dan terus menatap masa depan dengan gelontoran banyak gol. 3 tahun bermain di Stuttgart, Elber lantas mencetak total 44 gol dalam 96 penampilan. Saat pada akhirnya dia berhasil menggondol trofi DFB Pokal pada tahun 1997, FC Bayern langsung mengamankannya sebagai pemain anyar mereka pada musim berikutnya. Ya, pesona Giovanni Elber di Stuttgart memang terlalu silau untuk dinafikan. Apalagi dia mampu membentuk Magister Drake atau segitiga ajaib bersama dengan Krasimir Balakov dan Freddy Bobic. FC Bayern saat itu berani membayar jasa Elber senilai 6,5 juta euro. Bersama Bayern, Elber menjalani puncak karirnya sebagai seorang pesepak bola. Di musim pertamanya, dia berhasil mencetak 21 gol dari total 44 pertandingan. Selain itu, Elber juga kembali mengangkat trofi DFB Pokal. Melihat ada sesuatu yang istimewa dari seorang Giovanni Elber, timnas Brasil lantas memanggilnya ke tim senior.
Sayang seribu sayang, Elber berada pada masa di mana Brasil memiliki generasi emas yang sangat fenomenal. Dia kalah bersaing dengan nama-nama seperti Ronaldo, Rivaldo hingga Romario dan Bebeto. Bahkan untuk menandingi pemain seperti Ronaldinho dan Ricardo Kakak pun, nama Elber masih tertinggal jauh di belakang. Melihat fenomena tersebut muncul anggapan bahwa Giovanni Elber telah menjadi perak di antara generasi emas Brasil. Namanya bahkan sama sekali tidak diandalkan di ajang Piala Dunia 1998 dan 2002. Tercatat, Elber hanya mengenakan seragam Brasil sejak tahun 1998 sampai 2001. Dalam kurun waktu tersebut dia hanya bermain dalam 15 pertandingan dan mencetak 7 gol. Namun meski namanya gagal bersaing di tim nasional Brasil, Elber mampu meraih kesuksesannya sendiri di level klub. Sejak bergabung dengan FC Bayern, dia menjadi andalan dan bahkan berstatus sebagai mesin gol The Bavaria. Musim demi musim catatan golnya terus bertambah. Bahkan dia sukses mempersembahkan 4 gelar Bundesliga, di mana 3 di antaranya diperoleh secara beruntun. Lalu saat Elber mengalami kekalahan tragis di final Liga Champions Eropa tahun 1999, ia dan kolega berhasil membalaskan dendam pada 2 tahun berikutnya. Saat itu, atau tepat pada tahun 2001, FC Bayern keluar sebagai penguasa Eropa usai mengalahkan Valencia di partai final. Pada tahun 2001, saat dia juga berhasil mencetak 21 gol di semua kompetisi, Elber mendapat status sebagai Torjägerkanone alias penembak jitu liga teratas. Ia lalu memainkan musim penuh terakhirnya bersama Bayern pada 2002-2003 dengan mencetak 31 gol di semua ajang. Pada musim berikutnya nama Elber tak lagi diandalkan. Dia hanya bermain dalam 4 pertandingan dan mencetak 1 gol saat nama Roy Mackay mulai datang ke Allianz Arena. Meski begitu, jumlah gol Elber di FC Bayern masih lebih banyak daripada Mackay. Ia mampu mencetak 140 gol dari 266 laga, sedangkan Mackay mengemas 103 dalam 182 pertandingan. Kepergian Elber dari Bayern mendapat banyak sekali penghormatan dari penggemar The Bavaria. Dalam situs resminya, klub bahkan menyematkan status pencetak gol non-Jerman terkemuka dalam sejarah Bundesliga pada sosok Elber. Setelah menjalani karir di Prancis bersama Olympique Lyon, Elber sempat kembali ke Bundesliga dan mengakhiri karir di Cruzeiro pada tahun 2006. Di usia yang kini telah menginjak 51 tahun, nama Giovanni Elber masih tercatat sebagai bagian dari manajemen FC Bayern. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.